Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Permata Math. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 tentang dimensi 3. Nah, subbab yang kita bahas yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Langsung aja yuk ke materinya. Sebelumnya, apa itu dimensi 3? Dimensi 3 merupakan bangun ruang. Nah, pada materi ini, contoh bangun ruang yang akan dibahas yaitu tentang kubus, balok, dan limas. Apa saja yang harus kita pahami sebelum mempelajari materi ini? Pertama, tentang titik. Kedua, garis. Ketiga, bidang. Nah, titik. Titik dinyatakan dengan nokta titik dan menggunakan huruf kapital. Contohnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H bisa kalian lihat titiknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang garis. Garis merupakan himpunan titik dengan titik. Nah, jadi pertemuan antara titik dengan titik, itulah garis. Nah, contohnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, garisnya adalah, nah, garis pada kubus ini merupakan sisi atau tusuk AB, BF, EF. Nah, pokoknya semua tusuk atau sisi pada kubus tersebut merupakan garis. Contoh garis lainnya yaitu diagonal sisi pada kubus. Diagonal sisi merupakan diagonal yang membagi sisi segi empat pada kubus. Contohnya BG, FC, AC, EG, dan lain-lain. Selanjutnya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang di sini adalah diagonal yang membagi kubus menjadi dua bagian, AG, EC, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain di sini bisa kalian sebutkan. Oke, lanjut bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang mempunyai luas. Contoh pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, bidangnya adalah bidang alas yaitu A, B, C, D. Terus bidang yang di belakang itu D, C, G, H. Dan kalau kita satukan titik D, B, G, maka akan ketemulah bidang yang berbentuk segitiga. Nah, selain dari tiga ini, kalian sebutkan ya bidang-bidang yang lainnya, bukan titik, garis, dan bidang. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang pertama kedudukan titik dan garis, kedua kedudukan titik dan bidang, ketiga kedudukan dua buah garis, keempat kedudukan garis dan bidang, kelima kedudukan dua buah bidang. Yang pertama kedudukan titik dan garis. Nah, kalau kalian lihat pada kubus di samping, titik terletak pada garis, artinya segaris. Nah, contohnya B terletak pada AB, nah segaris kan. Terus P terletak pada CG, nah segaris. Q terletak pada AB, segaris juga kalau kita tarik. Nah, oke. Selanjutnya titik di luar garis, artinya tidak segaris. C di luar AD, karena C tidak segaris dengan AD. P di luar garis BF. Nah, kalau kita lihat di sini, P ini berada segaris dengan CG. Nah, berarti P tersebut tidak segaris dengan BF. Kedudukan titik dan bidang. Nah, berdasarkan pada gambar di samping, ya, yang merupakan titik terletak pada bidang, artinya titik tersebut ada pada bidang. Nah, B pada bidang ABCD, B ada pada ABCD, ada kan B-nya. Nah, sekarang P pada bidang DCGH, P itu terletak pada garis CG. Artinya P ada pada bidang DCGH. Sekarang Q pada bidang ABCD. Nah,
Padahal Q-nya itu tidak berada ya di ABCD, tapi Q letaknya di alas. Artinya Q-nya ini ada letaknya di bidang ABCD. Titik di luar bidang. C di luar bidang ADHE. Jelas sekali ya, ADHE-nya di kiri, C-nya di kanan, tentu saja di luar. P di luar BDG. BDG berbentuk segitiga, P-nya di luar dari segitiga tersebut. Maka jelas sekali di situ titik P di luar BDG. Kedudukan dua buah garis. Kalau kalian lihat dari gambar di samping, ada yang namanya saling berimpit. Nah, AB dan BQ. Nah, apa sih saling berimpit itu? Saling berimpit itu artinya dia berdempetan. Nah, ini kan AB dan BQ berdempetan. Oke. Yang kedua, saling sejajar. Saling sejajar di sini AB, kalian lihat di alas AB dan DC. Nah, AB dan DC di situ saling berhadapan, artinya saling sejajar. Terus EH dan BC. Nah, EH dan BC walaupun posisinya di atas dan di bawah, tapi mereka saling berhadapan. Dari atas ke bawah itu saling berhadapan, maka mereka dikatakan saling sejajar. Oke. Saling berpotongan sekarang. AB dan BC. Nah, saling berpotongan di sini artinya dia saling memotong atau tegak lurus. Nah, di sini kan terlihat sekali si AB ketemu dengan BC di titik B. Maka dia saling berpotongan. Terus DC dan CG. Nah, itu juga saling berpotongan di titik C. Oke, lanjut saling bersilangan. Saling bersilangan BC dan BH. Nah, saling bersilangan di sini artinya titiknya tidak bertemu. Nah, jadi dia tidak menyatu. Nah, di sini BC dan BH tidak bertemu ya, maka dia bersilangan. Terus AP dan BG. Nah, ini juga dia juga tidak bertemu. Nah, itu namanya saling bersilangan. Oke, lanjut lagi kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis dan bidang ada yang namanya garis terletak pada bidang. Nah, contohnya di sini BC. Nah, BC ini ada pada bidang ABCD. Terus garis sejajar bidang. Nah, artinya garis ini sejajar dengan bidang tersebut. Contohnya BC sejajar dengan ADHE. Nah, BC-nya sejajar kan dengan AD. Nah, HE. Nah, berarti dia sejajar. Terus garis memotong atau menembus bidang. Nah, ini agak kalian harus benar-benar memahaminya ya. Memotong seperti yang tadi ya. AB memotong BCGF. BCGF. Nah, dia terdapat garis yang tegak lurus. Nah, atau dia berpotongan di titik B. Nah, itu artinya si AB memotong BCGF. Terus EC menembus BDG. Kalau kita lihat BDG itu merupakan segitiga ya. Nah, terus si EC-nya kalau kita tarik, ternyata EC itu menembus segitiga. Nah, makanya EC di situ dikatakan menembus BDG. Oke, lanjut. Terakhir, kedudukan dua buah bidang. Jadi yang pertama saling berimpit. Jadi ABCD berimpitlah dengan ABD. Berimpit kan berarti dia saling berdempetan. Terus ABD dan BCD. Nah, lagi-lagi mereka saling berdempetan. Nah, di BD ya. Oke. Selanjutnya saling sejajar. Nah, kayak tadi sejajar, dia saling berhadapan. BCKF dan ADHE. Oke, jelas sekali ya itu ya. Terus BDG dan AFH. Nah, ini juga
Kalau kalian lihat segitiga berhadapan dengan segitiga. Nah itu mereka saling sejajar. Terus saling berpotongan. AB, FE dan BCGF. Nah berpotongan kan mereka di BF. Terus ACGE dan BDG dia berpotongan di G. Jadi sampai di sini saja materi kita. Agar kalian lebih memahami materi kedudukan titik, garis, dan bidang, kerjakan soal ini ya. Jawaban soal ini bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau saran, silahkan juga tulis di komentar. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah.